teman-temannya yang belum masuk diajak gitu ya untuk masuk, atau nanti bisa teman-teman sharekan infonya gitu ya. Nah, saya mau cek ombak dulu. Yang dari Fakultas Hukum ada? Boleh di kolom chat angkat tangan. Oke, nggak ada. Saya jalan ke sebelahnya. Dari FISIP ada? Oh, ada Hisya, ada Febri. Oke, ada Gabriela. Oke, kemudian teman-teman, nah ini Hangge Rasid. Oke, dari Fakultas Psikologi ada? Ada Yesi, ada Mira. Oke, sampingnya psikologi ada Raden Parikesit, ada Anis. Oke. Kemudian di sebelahnya lagi ada Fakultas Ekonomi. Ekonomi. Oke, ada Kholifatunisa, ada Selinova. Oke, kemudian dari ilmu budaya, oke ada Revalina juga dari ekonomi. FIB ada ilmu budaya, sastra Inggris, sastra Jepang. Oke, belum tampak. Dari Fakultas Teknik mana? Harusnya banyak nih teknik. Oh, ini ada Kinanti, ada Dewangga, ada Zainal Abidin, Rusdi, Raihan. Oke. Yudhistira, ada Anikul Ilmi, ada Novan, Novan Rifki, ada Nathan. Oke. Vokasi ada yang dari vokasi. Oke, vokasi nggak ada ya. Oh, ini Ramadhani Putra ada dari teknik atau vokasi. Em, kedokteran ada? Belum ada ya. Oke, teman-teman, boleh minta tolong di share screen, Mbak Elisa. Baik, hari ini saya akan melakukan sosialisasi dulu terkait dengan program magang berdampak ya teman-teman. Teman-teman, ini masih di tahapan sosialisasi ya dari Kemenristek Dikti Saintek ini ya, disampaikan bahwa untuk kampus-kampus silakan lakukan sosialisasi dulu secara mandiri gitu ya. Sudah ada banyak sebetulnya yang verifikasi akun, tanya tentang itu, tapi memang eh, secara sistem masih ada proses migrasi sehingga belum berfungsi normal. Sehingga teman-teman yang belum terverifikasi sabar dulu gitu ya. Karena memang saya sendiri akun Koor PT-nya belum terverifikasi. Nanti saya harus mendaftarkan akun Kaprodi gitu ya, agar bisa memverifikasi teman-teman sekalian, dan juga dari pimpinan perguruan tinggi juga proses sedang permintaan akun gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar MSIP sebelumnya, mungkin dari kakak tingkat gitu ya, atau dari teman-temannya gitu ya, program ini sebetulnya tidak jauh berbeda. Hanya saja memang program ini masih di program magangnya saja, untuk studi independennya memang nggak ada. Gitu ya. Nah, next Mbak Elisa. Nah, saya mengulang kembali ya, kenapa sih latar belakang dari program ini ada gitu ya. Teman-teman, ketika kami itu berkumpul dari dunia industri, dari dunia pendidikan gitu ya, ketika kita berkumpul, ketika kita berdiskusi gitu ya, ditemukan adanya gap gitu ya, ada kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja gitu ya dengan yang diberikan di kampus gitu ya. Sehingga harapannya gitu kan, di dunia kerja ini tidak hanya memiliki pengetahuan akademik gitu ya. Harapannya karyawan itu tidak cuma paham teori gitu ya, tapi juga pengalaman-pengalaman praktis yang relevan dan kemampuan adaptif terhadap dinamika industri. Oleh karena itu, program-program magang ini menjadi solusi gitu ya, sebagai jawaban atas kebutuhan gitu ya, eh, mengurangi gap kesenjangan kompetensi ini tadi. Jadi teman-teman bisa berlatih bagaimana berinteraksi di dunia kerja sejak teman-teman masih kuliah.
Banyak sekali teman-teman kalau kami bertemu dengan mitra-mitra industri itu apa sih gapnya biasanya? Yang pertama tentang inisiatif. Yang kedua tentang komunikasi biasanya, apalagi pada Gen Z begitu mungkin ya yang tampak canggung berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja yang akan ditemui di tempat magang yang mungkin itu adalah milenial atau di atasnya milenial gitu ya. Sehingga tampak pasif gitu ya dan juga tidak berinisiatif. Nah, ini yang menjadi gap karena harapannya teman-teman eh, ketika menjadi karyawan itu memang sudah punya inisiatif dan juga punya kemampuan komunikasi yang baik. Jadi nanti teman-teman kalau diterima di program magang ini, mohon gitu ya untuk menjaga nama baik alma mater gitu ya, berkomunikasilah dengan baik, belajarlah gitu ya untuk memulai sebuah komunikasi, bertanya apa yang bisa saya bantu Bapak Ibu ini sudah selesai, ada lagi yang bisa saya bantu, misalnya seperti itu. Teman-teman tidak dilarang untuk bertanya demikian gitu ya. Nah, eh, program ini gitu ya pendekatannya berbasis dampak, harapannya memberikan dampak gitu ya. Kalau yang kemarin iklannya adalah Merdeka gitu. Nah, program ini mendorong mahasiswa untuk menghasilkan kontribusi nyata bagi mitra sekaligus memperkuat kompetensi kerja yang berorientasi pada keberlanjutan dan inovasi. Next. Dasar hukumnya dia ada dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, ada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Dikti, ada Kepmendikbud Ristek Nomor 754 Tahun 2020 tentang indikator kinerja utama dari perguruan tinggi. Kemudian Permendikbud Ristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu perguruan tinggi dan dari Kepdirjen Dikti Nomor 45 Tahun 2025 tentang Juknis Bantuan Pemerintah Belmawa gitu. Jadi kegiatan magang berdampak ini gitu ya didesain berdasarkan gitu ya ada banyak dasar-dasar hukum yang dimiliki pada program-program pendidikan di perguruan tinggi. Next. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama adalah mengembangkan kemampuan adaptif mahasiswa terhadap dinamika dan tuntutan dunia kerja. Jadi agar teman-teman bisa lebih adaptif, lebih melek, oh ternyata di dunia kerja itu seperti ini gitu ya yang dibutuhkan. Kemudian meningkatkan kompetensi dan soft skill untuk kesiapan karir lulusan. Jadi ya bagaimana teman-teman tadi ya berinisiatif, berkomunikasi, bekerja sama gitu ya. Kemudian bisa jadi leadership skill, seni memberikan pengaruh gitu ya, punya orientasi terhadap keberhasilan gitu ya, orientasi terhadap hasil kerja yang baik gitu. Nah, kemudian menyediakan talenta berkualitas sesuai kebutuhan dunia kerja dan budaya organisasi. Nah, kenapa teman-teman? Karena gap itu tadi ya, kadang perusahaan itu akan sangat sulit ketika melakukan rekrutmen. Nah, ketika sulit melakukan rekrutmen, mereka juga menjadi butuh biaya yang besar untuk melakukan trainingnya. Gitu. Nah, dengan adanya program magang ini, gitu ya, dan dia bisa menyerap banyak mahasiswa magang, maka harapannya eh, dia akan mengurangi biaya-biaya training nantinya. Dan teman-teman bisa dapat golden ticket untuk direkrut menjadi karyawan ketika teman-teman betul-betul menunjukkan kompetensi yang baik dan sesuai dengan kompetensi dari perusahaan. Banyak mahasiswa-mahasiswa magang ini akhirnya diterima bekerja. Begitu. Kemudian memperkuat jejaring dan kolaborasi antar perguruan tinggi melalui koordinator dan dosen pendamping. Kemudian juga mendorong kontribusi mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata di masyarakat dan di dunia kerja. Next. Nah, program ini teman-teman yang pertama berbasis proyek dan kontribusi nyata. Jadi teman-teman akan datang di perusahaan pada jam kerja sesuai dengan jam kerja gitu ya. Terlibat langsung dalam proses kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing dan teman-teman akan didampingi oleh mentor dari perusahaan. Kemudian dari sisi praktek di perusahaan teman-teman didampingi oleh mentor, dari kampus teman-teman akan didampingi oleh dosen pembimbing dan juga koordinator PT. Koordinator PT di sini adalah saya. Nanti kami akan bersurat kepada fakultas-fakultas atau prodi ketika teman-teman diterima agar mahasiswa yang diterima ini disediakan dosen pendamping. Karena biasanya gitu ya, nanti dari pun akan memberikan tugas. Misal ini kalau karena saya keilmuannya psikologi gitu ya, mohon dibuatkan job analisis untuk jabatan ini gitu ya. Nah,
mahasiswa ini bisa jadi dia belum mendapatkan teorinya waktu perkuliahan. Nah, dia bingung, dia akan bertanya kepada siapa. Dengan diberikannya dosen pendamping, dosen pembimbing dari prodi, maka dia akan bisa berkonsultasi dengan dosen dari prodi, gitu ya. Nah, sehingga kita bersinergi antara mentor di perusahaan dan dosen pembimbing di kampus. Selain itu nanti juga ada yang namanya dosen pendamping program atau DPP. DPP ini bisa jadi nanti teman-teman dapat dosen pendamping dari kampus lain, gitu ya. Yang mana satu dosen akan mendampingi banyak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, gitu. Dan program ini sifatnya kolaboratif dan lintas disiplin, gitu ya. Teman-teman nanti di perusahaan itu bisa jadi bertemu dengan teman-teman dari kampus lain, kemudian dari prodi-prodi yang lain, gitu ya. Kemudian mengerjakan proyek yang memang sifatnya multidisiplin. Kemudian orientasinya adalah penguatan kompetensi bagi mahasiswa yang lolos program dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Next. Ada banyak lowongan yang tersedia ya teman-teman, dan saya yakin saat ini pun mungkin masih proses penambahan mitra dan lowongan kerjanya, begitu. Nanti teman-teman bisa baca lagi. Next. Nah, ini adalah lini masanya. Sekarang ini di bulan Juni sampai Juli nanti gitu ya, masih proses publikasi gitu ya, bagaimana kita sosialisasi termasuk pendaftaran mahasiswa dan juga pendaftaran ORPT, pendaftaran DPP, semuanya adalah di saat ini. Kemudian nanti di bulan Juli gitu ya, di pertengahan Juli akan ada masa terakhirnya untuk pendaftaran, lalu akan ada seleksi mahasiswa oleh mitra gitu ya. Kemudian nanti setelah seleksi siapa yang lolos ditetapkan kemudian diumumkan, lalu didata kembali, dan bagi teman-teman yang ternyata mendaftar magangnya jauh dari daerahnya akan ada yang namanya mobilisasi gitu, karena teman-teman akan mendapatkan fasilitas untuk tiket berangkat dan pulangnya gitu. Nah, program ini akan start di 4 Agustus sampai 20 September 2025. Jadi pada full di semester depan. Jadi teman-teman yang memang mau mendaftar program ini dan juga nanti lolos gitu ya, harus sering berkoordinasi dengan program studinya. Teman-teman tidak cukup berkoordinasi dengan saya selaku Koor PT atau dengan BPA, Badan Pengembang Akademik, selaku host dari program ini di kampus gitu ya. Tapi teman-teman perlu sering aktif berkomunikasi dengan Kaprodi ataupun dengan dosen walinya untuk apa? Untuk mendesain gitu ya KRS-nya teman-teman di semester depan. Karena mengikuti ini teman-teman wajib konversi gitu ya. Jangan sampai teman-teman sudah ikut ini, sudah lolos, tapi nggak bisa dikonversi. Berdampak pada teman-teman akhirnya kuliahnya harus molor karena ada banyak mata kuliah yang ditinggalkan gitu ya. Karena selama mengikuti program ini teman-teman akan nggak bisa ikut kuliah gitu ya, karena teman-teman harus bekerja di kantor tersebut di office hour ya, dan full gitu, full time. Nah, kemudian pas program ini berlangsung gitu ya, teman-teman juga wajib menuliskan laporan-laporan gitu ya sampai selesai, sehingga nanti laporan-laporan ini akan berdampak gitu ya, karena ini berdampak pada pencairan BBH-nya teman-teman atau biaya bantuan hidup gitu ya. Kalau teman-teman lancar maka juga pencairannya akan lancar gitu. Sampai nanti di akhir teman-teman akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat ini tentunya akan sangat membantu menjadi pendamping teman-teman untuk melamar pekerjaan nanti kalau sudah lulus. Next. Nah, terkait dengan persyaratan mahasiswa sebagai peserta magang, siapa sih yang bisa menjadi peserta magang ini atau yang boleh mendaftar? Yang pertama adalah WNI, gitu ya, warga negara Indonesia. Dibuktikan dengan apa? Dengan KTP dan atau surat keterangan domisili. Nanti teman-teman harus mengupload itu, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa aktif dan belum dinyatakan lulus dari program diploma maupun S1
Dia dari perguruan tinggi yang terakreditasi pada seluruh PTN dan PTS di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Nah, teman-teman, terkait dengan persyaratan mahasiswa aktif, maka saat teman-teman sekarang mendaftar, pastikan teman-teman adalah aktif. Aktif itu berarti kalau di kampus kita, di Untak itu teman-teman sudah bayar SPP gitu ya, mengikuti ujiannya dan segala macam, karena ini kan sudah mau ujian ya. Nah, kalau sudah lolos, teman-teman jangan keplok-keplok dulu, hore, aku nggak harus kuliah. Kemudian teman-teman nggak daftar ulang dan nggak bayar SPP. Itu berakibat fatal, karena teman-teman akan otomatis menjadi mahasiswa yang tidak aktif dan otomatis tidak bisa diklaim untuk konversi SKS-nya. Kalau sudah tidak bisa diklaim begitu, teman-teman tidak bisa dinyatakan lolos oleh kementerian, sehingga tadinya kalau dianggap masih bisa jalan terus, kemudian biaya bantuan hidup cair terus ke teman-teman, teman-teman akan berkonsekuensi harus mengembalikan semua biaya itu. Gitu ya. Jadi teman-teman harus tetap aktif gitu ya. Statusnya harus dibuat aktif. Itu WA. Baik, kemudian yang syarat selanjutnya adalah untuk mahasiswa pada program diploma minimal adalah semester 2 dan mahasiswa pada program sarjana adalah minimal semester 4 pada saat mendaftar. Sehingga waktu pelaksanaannya dia adalah di semester 5. Teman-teman perlu berhati-hati. Ketika mendaftar, pastikan Kaprodi mengizinkan teman-teman mendaftar. Contohnya misalnya, di psikologi, begitu. Di psikologi, teman-teman di semester 5 itu masih ada mata kuliah wajib yang ada praktikumnya. Jadi kalau teman-teman meninggalkan semester itu, gitu ya, bisa jadi teman-teman harus mengulang praktikum di semester ganjil yang selanjutnya. Karena nggak cuma mata kuliah teori gitu kan. Mungkin berbeda dengan prodi-prodi yang hanya mata kuliah teori saja gitu. Nah, karena ini praktikum harus di semester harus di tahun selanjutnya, maka itu juga akan berkonsekuensi pada kelulusan teman-teman gitu ya. Berarti teman-teman baru bisa ambil skripsinya di semester 8 gitu ya. Maka lulusnya paling cepat ya 4 tahun, bisa jadi nggak bisa 3,5 misalnya gitu. Jadi apakah teman-teman harus mempertimbangkan akan diambil ini di semester 5 atau nanti di semester 6-nya gitu ya. Jadi itu teman-teman juga harus desain. Ini nggak cuman eh, gerubuk-gerubuk gitu ya. Oh, mumpung ada aku daftar dan segala macamnya. Teman-teman mesti bisa mendesain, punya roadmap pada perjalanan karirnya selama kuliah sampai lulus ini nanti. Gitu ya. Boleh nggak? Boleh. Kalau secara aturan teman-teman dibolehkan. Makanya itu teman-teman harus komunikasi dengan Kaprodi, dengan dosen wali, gitu ya. Kemudian teman-teman nanti juga syaratnya adalah mendapatkan rekomendasi dari perguruan tinggi. Ingat ya teman-teman, mulai dari yang dua terakhir kemarin MSIB gitu ya, rekomendasinya sudah melalui platform. Jadi teman-teman tidak mencetak dokumen kemudian harus diupload. Nanti tinggal Kaprodi dan pimpinan perguruan tinggi itu hanya klik 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 di platformnya. Jadi nanti akunnya teman-teman akan tersambung dengan akunnya Prodi dan juga akunnya pimpinan perguruan tinggi. Dalam hal ini adalah Bapak Warek 1 nanti ya, yang akan memberikan rekomendasi. Kemudian teman-teman syaratnya bersedia mengikuti, melaksanakan, dan menyelesaikan program magang sampai selesai dan tidak mengundurkan diri. Gitu ya teman-teman. Teman-teman, saya berharap teman-teman tidak pernah mundur dimanapun teman-teman ditempatkan, karena itu kamu sendiri sudah memilih. Gitu ya. Karena kalau teman-teman mengundurkan diri di tengah jalan, konsekuensinya sangat besar. Konsekuensinya nggak cuma buat teman-teman, tapi buat kampus juga. Gitu ya. Dan juga buat adik-adik tingkatmu nanti. Dan juga teman-teman nanti harus mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan buat teman-teman. Jadi akan banyak sekali konsekuensinya. Nah, kesediaan ini gitu ya, dibuktikan dengan adanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak, gitu ya, yang juga nanti melalui platform. Jadi SPTJM ini bukan cetak dan print kemudian diupload, enggak.
Lalu setelah itu teman-teman harus dinyatakan lulus oleh mitra, lolos seleksi, baru nanti teman-teman sah menjadi peserta program magang berdampak ini. Next. Nah, kegiatannya mahasiswa nanti ada keberangkatan dan kepulangan, ini terutama bagi yang magangnya berada jauh dari domisili atau dari asal kampusnya gitu ya. Nanti karena teman-teman akan ditanggung biaya transportasinya, maka wajib upload boarding pass dan foto ketika sudah tiba di lokasi. Begitu pula saat pulang gitu ya. Juga upload boarding pass dan juga foto ketika sudah tiba di lokasi tinggal atau kampus. Kemudian ada laporan-laporan yang harus teman-teman buat gitu ya. Yang pertama adalah laporan bulanan gitu ya. Ini adalah progres belajarnya teman-teman setiap bulan, itu nanti harus disetujui oleh mentor. Persetujuan ini juga melalui platform, gitu ya. Nah, perhatikan di poin ketiga dari laporan bulanan ini, keterlambatan dalam mengunggah laporan bulanan dapat mengakibatkan keterlambatan penerimaan atau tidak diterimanya pendanaan. Gitu. Jadi ada konsekuensinya kalau teman-teman tidak patuh, gitu ya. Kemudian setelah selesai teman-teman harus menyerahkan yang namanya laporan akhir. Gitu ya, ini berkonsekuensi pada sertifikat yang teman-teman terima nanti kalau terlambat mengumpulkan laporan akhirnya. Kalau itu semuanya terlambat, sertifikatnya nggak dapat nilai, maka juga akan berkonsekuensi pada konversi gitu ya, akan teman-teman terima. Jangan sampai sudah magang capek-capek, tapi teman-teman nggak dikonversi dalam KHS-nya, maka indeks prestasinya bisa jadi sangat jelek nanti ya, kalau nilainya menjadi nol semua. Begitu. Jadi setelah semuanya lengkap, nanti baru sertifikat ini bisa di-download. Gitu ya. Next. Nanti seleksinya, teman-teman yang pertama, teman-teman daftar akunnya gitu ya, melalui halaman program. Kemudian nanti setelah itu akan ada persetujuan dari Kaprodi dan juga pimpinan perguruan tinggi. Setelah disetujui, baru teman-teman bisa melakukan lamaran gitu ya pada perusahaan-perusahaannya. Kemudian ada seleksi administrasi, seleksi mitra, kemudian ketika mitra sudah menerima, teman-teman akan diberikan penawaran gitu ya, mau menerima atau menolak. Batas maksimal menerima ini adalah 24 jam. Diharapkan teman-teman dalam proses ini juga koordinasi dengan Kaprodi. Saya dapat penawaran dari ini, boleh enggak? Karena Kaprodi ada yang ingin menanyakan, kamu nanti belajar apa gitu ya. Kamu mau melamar di perusahaan apa, sebaiknya izin dulu juga sama Kaprodi. Pak, saya mau daftar magang berdampak di perusahaan ini. Pekerjaannya di divisi ini, gitu ya. Karena jangan sampai, loh, kamu kok memilih itu, ini kan nggak sesuai sama prodi, nanti bisa jadi itu yang terjadi, gitu kan. Sehingga mereka nggak mau konversi. Setiap proses ini, gitu ya, izinlah pada prodinya, gitu ya. Itu adalah orang tua teman-teman juga, gitu. Jangan lupa untuk selalu memberikan informasi. Kemudian kalau sudah teman-teman menerima, gitu ya, ternyata ada tawaran dan teman-teman menerima, maka otomatis teman-teman sudah diterima magang di perusahaan tersebut, begitu kan? Kalau teman-teman dalam waktu 24 jam tidak melakukan penerimaan, maka ya otomatis teman-teman tertolak, gitu kan? Kalau ada peluang masih bisa diterima di perusahaan yang lain, pilihan selanjutnya, gitu ya. Setelah itu baru ada penetapan peserta magang. Hasil seleksi ini dapat dilihat melalui laman program MBKM. Next. Nah, ini untuk pendaftaran akun mahasiswa. Next. Teman-teman bisa gitu ya di halamannya magang berdampak, nanti akan ada alamatnya gitu ya. Teman-teman nanti klik di menu login gitu ya. Kemudian daftar akun, pilih tab sebagai mahasiswa. Gitu. Next. Kemudian teman-teman nanti isikan gitu ya, isikan nama perguruan tingginya. Nama perguruan tingginya, misal ketik saja 17 Agustus gitu ya. Jadi pertama ketik namanya, kemudian perguruan tinggi, ketik 17 Agustus gitu. Tunggu sampai muncul gitu ya. Misal tunggu sampai muncul Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, baru teman-teman klik itu. Jadi ini nggak bisa diisikan sendiri dengan diketik. Teman-teman nanti harus menunggu sampai muncul perguruan tingginya.
Lalu tuliskan NBI-nya teman-teman atau NIM-nya, lalu nomor HP dan email. Gitu ya. Lalu klik selanjutnya. Next. Kemudian cari program studi Anda, gitu ya, bisa menggunakan kode atau nama prodi, lalu pilih, gitu ya, program studinya yang keluar. Kemudian next, isikan identitas seperti, gitu ya, NIM-nya, nomor HP dan email. Tulis yang sebenarnya ya teman-teman, gitu ya, yang aktif teman-teman baca emailnya dan yang HP-nya juga nomornya aktif. Lalu klik selanjutnya. Nah, setelah itu sistem ini akan mencari data Anda di PDDikti. Next. Gitu ya, nanti akan muncul data dari PDDikti ini. Set. Nah, kemudian baca ketentuannya gitu ya. Lalu di nomor 8 itu verifikasi semester teman-teman saat mengajukan magang. Maka kalau teman-teman mengajukan saat ini bisa jadi teman-teman adalah semester 4 atau semester 6 gitu ya. 8 kalau memang tidak lulus di semester ini atau semester depan sih nggak apa-apa gitu kan. Umumnya ini adalah untuk anak semester 4 atau 6 yang sekarang ini mendaftar gitu ya. Kemudian setelah itu centang kalau saya sudah membaca dan setuju dengan ketentuan program magang, lalu klik daftar. Ini adalah SPTJM-nya teman-teman ya, artinya pernyataan-pernyataan teman-teman itu ya. Di sini gitu ya. Terus klik daftar. Next. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, menunggu verifikasi gitu ya. Setelah terverifikasi, nanti baru teman-teman akan bisa melamar magang. Next. Nah, kalau sudah terverifikasi, teman-teman bisa masuk menggunakan username dan passwordnya. Terverifikasi dan tidaknya akan dikabari melalui email, gitu ya. Next. Nah, ini penampakan akunnya kalau sudah terverifikasi gitu ya, validasi dari Kaprodi disetujui, validasi dari pimpinan perguruan tinggi juga statusnya disetujui hijau itu, teman-teman monitor terus statusnya, nah kemudian teman-teman nanti bisa daftar magang gitu ya, di sebelah kiri ada lowongan tersedia apa saja, kemudian bagaimana, mana lowongan yang teman-teman ajukan, mana lowongan yang terpilih. Next. Nah, kalau teman-teman lolos, apa saja sih komponen pendanaannya? Yang pertama adalah bantuan biaya hidup. Ingat, ini sifatnya adalah bantuan biaya hidup, bukan biaya hidupmu semuanya dipenuhi. Ya, bantuan biaya hidup besarnya berapa, saya tidak tahu. Karena memang belum ada informasi gitu ya. Apakah sama dengan MSIB yang dulu atau tidak, saya tidak bisa jawab. Gitu. Kemudian ada mobilisasi pesawat atau kereta yang dibayarkan at cost. Nah, teman-teman, hati-hati kalau memilih di luar Surabaya atau di luar lokasi tinggalnya teman-teman. Wah, aku pengen lah dibiayai transportnya dan dikasih biaya bantuan biaya hidup. Teman-teman, bantuan biaya hidup itu bukan berarti biaya kos-kosanmu, biaya tempat tinggalmu, dan biaya makanmu selama 1 bulan di cover semua, enggak. Artinya, teman-teman akan diberikan uang sekian gitu ya. Nah, itu nggak tahu cukup nggak buat kamu ngekos dan makan selama di sana. Kita nggak pernah tahu. Gitu ya. Jadi teman-teman mesti lakukan riset itu dulu. Itu kalau teman-teman memang oh aku bisa ngatur gitu ya, silakan gitu ya. Dan kalau sudah memutuskan itu teman-teman tidak bisa mundur. Gitu ya. Jadi pertimbangkan betul mau memilih di mana lokasinya. Gitu. Next. Nah, selain fasilitas hak gitu ya, teman-teman juga ada larangan. Yang pertama gitu ya, teman-teman dilarang memberikan informasi palsu secara lisan maupun tulisan terkait administrasi dan pelaksanaan program. Mahasiswa yang cuti nggak aktif tapi ngakunya aktif gitu ya, nggak bisa teman-teman. Karena nanti data teman-teman itu akan terekam di PDDikti dan itu pasti bisa diakses oleh kementerian gitu ya, oleh tim magang berdampak dari pusat gitu. Jadi teman-teman harus memberikan keterangan yang jujur. Termasuk kalau yang dulu MSIB itu juga akan ada pertanyaan terkait apakah Anda penerima mahasiswa KIP dan segala macamnya gitu, karena akan ada penyesuaian biaya hidup gitu ya, sehingga tidak double funding. Teman-teman harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
Yang kedua, ini saya bold ya teman-teman, mohon diperhatikan. Jangan mentang-mentang kalau kemudian memilih jauh dari rumah, jauh dari asal kampusnya, lalu kamu bisa seenaknya melakukan tindakan asusila, tindakan kekerasan, perundungan, pelecehan seksual atau intimidasi. Mohon maaf karena kami pernah mendapatkan laporan mahasiswa magang dari UNTAD melakukan kekerasan atau pelecehan pada mahasiswa lain dari kampus lain. Sehingga mahasiswa tersebut lapor pada dulu namanya Satgas PPKS, kalau sekarang namanya adalah PKKPT ya itu, sehingga Satgas dari kampus tersebut dari korban melapor Satgas di kampus Untak, ya ketangkaplah siapa orangnya, gitu ya. Jadi tetaplah jadi orang baik dimanapun kalian berada, begitu ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman merasa dalam kondisi yang tidak baik-baik saja secara kesehatan fisik maupun psikologisnya, jangan memaksakan diri. Gitu ya. Karena ada juga yang demikian baik yang eh, kami kirimkan kalau dulu ya di program pertukaran mahasiswa atau yang kita terima. Gitu. Jadi mohon teman-teman betul-betul menjaga sikap. Gitu ya. Bahkan ngomong sama mentornya, sama rekan-rekan kerjanya yang baik, gitu ya. Kalaupun ada yang melakukan hal-hal yang tidak baik, biasanya ini akan dikumpulkan koor PT-nya, kemudian mentornya, gitu ya. Kemudian ya kami akan mendapatkan laporan tersebut, gitu. Jadi mohon teman-teman menjaga sikap selama proses ini berlangsung. Dan teman-teman dilarang mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di pertengahan jalan, kemudian melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Ya, begitu pula DPP dan mitra juga punya larangan-larangan. Ya, teman-teman, sama larangannya. Next. Nah, ini ya harapannya program ini memang saling bergandengan tangan dengan program pendidikan yang teman-teman dapatkan di kampus sehingga bisa mengembangkan kompetensi dan jejaring bermanfaat bagi semua pihak, kampus dapat manfaat, mahasiswa dapat manfaat, dunia industri juga dapat manfaat, gitu ya. Program ini mengedepankan prinsip kualitas, keadilan, dan kolaborasi, yang tujuannya nanti adalah untuk menyatukan pendidikan dan dunia kerja untuk mencetak pemimpin bangsa di masa depan. Terakhir, next, silakan teman-teman yang ingin mendaftar boleh bergabung gitu ya di WA Group di sini. Nanti komunikasi selanjutnya akan kita lakukan di sini gitu ya. Dan teman-teman kalau tanya tentang verifikasi akun, kembali lagi saya menjawab, belum, ditunggu dulu. Saya pun juga sudah bertanya tentang status verifikasi akun kami gitu ya dari perguruan tinggi dan dijawab tunggu gitu. Maka ya saya juga menjawab ke teman-teman tunggu dulu ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rahma atas paparan materinya yang luar biasa pada sore hari ini. Yuk, boleh teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand dulu ya. Nanti coba saya panggil sesuai namanya. Duluan raise hand. Apa ya, Bu? Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan program magang berdampak? Ayo, jangan malu-malu, nanti setelah sesi sosialisasi ini berakhir, kami tidak menerima pertanyaan baik melalui DM ataupun WhatsApp personal ya teman-teman. Jadi silakan karena kita sudah membuka sesi Zoom ini, sosialisasi harapannya supaya pertanyaan teman-teman baik di DM, Instagram,
maupun personal chat ke kami itu bisa terjawab begitu. Oke, baik, ini sudah ada Joshua L. Boleh langsung dinyalakan mikrofonnya, atau kalau misalkan malu boleh di kolom chat ya Bu Rahma. Halo, selamat siang Ibu Rahman dan saya. Di sini saya juga Kusya dari kampus Universitas Gajah Mada ingin bertanya tentang pendaftarannya. Ini saya sudah masuk di akunnya dari kemarin masih belum bisa karena katanya server layanan masih di PDDDT masih belum bisa direspon. Itu bagaimana? Iya, Mas Joshua, yang saya tangkap ya pertanyaan karena suaranya agak berbek gitu ya tadi. Jadi Mas Joshua sudah berusaha mendaftar di laman program MBKM gitu ya, tapi error gitu ya. Memang webnya masih proses maintenance gitu ya dari kemarin, sejak sampai kemarin gitu ya. Hari ini dia baru bisa. Jadi teman-teman boleh melihat dan mencoba hari ini gitu ya, tapi untuk verifikasinya nanti tunggu prosesnya gitu ya. Per hari ini dia sudah baru bisa dibuka. Tadi pagi saya bisa. Baik Mas Joshua, apakah sudah terjawab ya? Sudah Pak. Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Mungkin selanjutnya ini dari Ulul Afkar Bu Rahma ada di kolom chat. Harus mengisi data dosen. Mas ini masnya ngisi SIM MBKM atau yang di webnya apa namanya magang berdampaknya Dikti ya Mas? Mas Ulul Afkar. Karena dari materi paparan sosialisasi dari kementerian yang saya terima, gitu ya, kalau untuk mendaftar di halaman webnya Dikti, itu nggak ada pertanyaan tentang dosen pembimbing atau dosen pendamping. Tapi kalau SIM MBKM, iya, SIM MBKM itu punyanya Unpad, ya, bukan punyanya kementerian. Nah, Mas Ulul Afkar, apa nih yang ditanyakan daftar di web yang mana? Bisa loh, dengan pindah. Web apa ini, Mas? SIM MBKM atau yang Mas Ulul Afkar, mungkin saya bisa dibantu screenshot ya, di mana yang bagian mengisi seperti NUPTK, nomor HP, dan email. Mungkin nanti bisa kita cek apakah itu web yang dari kementerian atau yang dari universitas. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Mas Lobi. Jadi kemarin itu pada tanggal 16 itu saya sudah mengikuti sosialisasi yang dari Dikti. Terus saya sudah mendaftar pada tanggal 16 Juni tersebut dan sudah mendapatkan akun balasan dari Dikti Saintek berdampak. Dan apakah ini kan masih menunggu Bu ya katanya Bu ya, menunggu untuk ACC dari koordinator BT. Apakah perlu mendaftar lagi atau sudah cukup itu Bu? Oh, cukup itu aja dulu, Mas. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Mas Lobi. Cukup itu saja dulu, nggih. Nanti ditunggu saja. Kemudian teman-teman untuk halaman webnya dari Dikti sudah ada di kolom chat dikirimkan oleh Mbak Elisa. Tadi silakan. Kemudian ada pertanyaan juga di kolom chat dari Kinanti Berita. Oh iya, Itu mohon izin bertanya melalui chat, apakah dari kampus atau dosen akan membantu dalam pembuatan CV
atau memastikan untuk persyaratan lengkapnya terpenuhi gitu ya. Eh, Kalau nanti rekan-rekan butuh gitu ya untuk konsultasi pembuatan CV-nya silakan gitu ya. Langsung aja ketemu sama saya di Biro Kemahasiswaan gitu. Kemudian dari Mbak Gita gitu ya, mohon izin bertanya Bu, jika saya mau daftar magang berdampak di semester 4 ini, untuk KRS semester 5 nanti di bulan Agustus tetap kita ambil atau tetap? Teman-teman, makanya tetap berkomunikasi dengan Kaprodi gitu ya, bahwa ikut magang ini. Nah, nanti di proses perwalian, teman-teman akan diarahkan oleh Kaprodi dan dosen walinya. Apa yang harus diisi dalam KRS dan apa yang enggak. Jadi akan ada kesepakatan mata kuliah konversinya apa dan apa yang tetap perlu teman-teman ambil. Jadi memang nanti kalau ini kebijakannya di Untak sendiri gitu ya, agar teman-teman masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif, selain mata kuliah konversi, nanti teman-teman tetap harus ambil mata kuliah yang lain. Dan teman-teman memang tetap ada perkuliahan yang akan dibantu oleh Kaprodi gitu ya, settingnya entah itu menjadi kelas malam atau menjadi kelas online gitu ya, untuk memfasilitasi teman-teman yang lolos magang berdampak, sehingga teman-teman tetap terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Nah, itu harus koordinasi dengan Kaprodi, jangan sampai lost di sana. Itu. Kemudian dari Mbak Alivia, mohon izin bertanya, apakah magang berdampak berbeda dengan Magenta? Berbeda. Jika berbeda, kita bisa mendaftar sebanyak berapa ya Bu? Mohon maaf Bu, baru gabung karena barusan diinfo oleh dosen. Jadi teman-teman magang berdampak ini adalah penyelenggaranya dari Dikti. Kalau Magenta, penyelenggaranya adalah dari FHCI, Forum Human Capital dari BUMN. Nah, Magenta ini dia sebetulnya adalah magang non-konversi. Magang yang tidak wajib dikonversi. Kalau yang magang berdampak ini wajib dikonversi. Ikut yang mana? Tentunya secara logis gitu ya. Dalam satu semester teman-teman hanya bisa ambil satu. Bukan dilarang, tapi ini ngomong logis saja. Karena dua-duanya akan menuntut teman-teman datang di jam kantor setiap hari. Nggak mungkin kita ngantor di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Jadi daftar dulu satu, ikuti prosesnya, sampai hasilnya, baru nanti daftar di yang ini. Kalau ternyata yang ini nggak berhasil. Gitu ya. Karena Magenta pun juga dibuka terus setiap semester. Begitu pula kalau magang berdampak ini bentuknya akan sama seperti MSIP yang kemarin, maka dia juga dibuka terus setiap semester. Makanya teman-teman kalau nggak ambil semester ganjil besok, semester genapnya setahun ke depannya juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian dari Mas Mufid Gilang gitu ya, untuk pendaftaran magang berdampaknya bisa dilihat di mana gitu ya. Apakah ada batas waktunya? Pendaftaran mahasiswa ini sampai di 11 Juli. Halamannya sudah saya kirimkan ulang di kolom chat. Gitu ya teman-teman. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, teman-teman, kalau ketentuan dari kementerian, ini pertanyaan dari Gita Lidiawati Safitri ya. Ketentuan dari kementerian adalah konversi hingga 20 SKS. Di Untak sendiri ada regulasi konversinya minimal 10 SKS, maksimal 20 SKS. Jadi kalau kita masih pakai regulasi yang sama, jadi kira-kira teman-teman akan dikonversi 10 sampai 20 SKS. Karena itu yang terakui di kementerian gitu ya. Kemudian Selinova, izin bertanya Bu, kalau udah daftar magang berdampak, apakah kita boleh magang mandiri Bu sambil nunggu pengumuman hasil magang berdampaknya?
Mungkin 1 sampai 3 bukan aja. Bulan. Oh, bulan. Kalau pelaksanaannya nggak bersamaan sih nggak apa-apa. Teman-teman yang pasti sudah harus sadar bahwa magang berdampak ini akan dilaksanakan mulai dari 4 Agustus sampai 20 Desember. Jadi kalau magang mandirimu itu hanya di bulan Juli, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia menjadi Juli, Agustus, September, jelas nggak bisa. Mendingan nggak usah daftar, gitu. Gitu ya. Kemudian Mas Saiful Rahman, semester 7 masih boleh mendaftar, Bu? Boleh, asal kamu siap, tidak boleh yudisium semester depan. Gitu ya. Jadi kalau semester 7 daftar, kan nanti pelaksananya di semester 8 biasanya. Jangan lulus dulu, lulusnya nanti di semester 9. Karena teman-teman syaratnya nggak boleh lulus, tidak berstatus lulus sampai program ini selesai. Gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalender akademik kita akan seperti apa. Kalau misal status kelulusan itu di bulan Januari, misal, sedangkan teman-teman magangnya sampai Desember, nah kalau kayak gitu kemungkinan masih bisa gitu kan. Nah, saya nggak ngerti nanti kalender akademik kita seperti apa. Saya ngomong terburuknya, maka nggak bisa lulus dulu gitu. Kemudian dari Mas Novan, apakah magang berdampak ini dibuka setiap semester? Ya, bisa. Gitu ya. Jadi kalau gagal semester ini, semester depan boleh nyoba, boleh, halal gitu ya. Untuk kemudian Mbak Olivia tanya, untuk MBKM magang tidak bisa atau bisa dibarengi oleh seminar proposal dalam 1 semester? Saya nggak tahu dari prodinya Mbak Olivia, sistemnya Sempro seperti apa. Yang pasti teman-teman mahasiswa harus hadir di lokasi magang gitu ya, selama jam kerja dan setiap hari. Nah, kalau pemrograman Sempro itu teman-teman mengharuskan ada kuliah yang diikuti atau bimbingan yang diikuti, maka lobby dulu, tanya dulu sama Kaprodi, boleh enggak saya bimbingannya malam? Atau kalau ikut kelas, kelasnya kelas malam. Gitu ya. Jadi silakan dikoordinasikan dengan Kaprodinya masing-masing. Kemudian Mas Ramadhani Putra, ini belum bisa daftar akunnya ya. Kalau daftar akunnya sepertinya harusnya sudah bisa, tapi yang belum bisa adalah verifikasinya. Verifikasinya masih harus menunggu. Begitu. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah cukup jelas? Ya, teman-teman, selamat mendaftar. Pendaftaran mahasiswa sampai magangnya sampai pendaftaran magangnya maksimal di 11 Juli ya. Ya, boleh Mbak Gita, boleh daftar akun dulu nanti sambil berkoordinasi dengan Kaprodi. Ini kami sudah mencoba di sini bisa. Mbak Kholifatun itu bisa login, bisa masuk kita ke servernya, nggak error. Tapi ini kalian masuknya di halaman yang sudah saya kirim di kolom chat ini ya teman-teman ya. Tahu info mitranya itu nanti kalau teman-teman sudah daftar dan terverifikasi nanti akan bisa akses halaman lowongan-lowongannya dan mitra-mitranya teman-teman. Sekarang ini yang bisa dilakukan adalah daftar
akunnya dulu. Terlihat teman-teman, ini kami sedang proses share screen, gitu ya. Setelah klik halaman web yang sudah kami share di kolom chat itu, teman-teman akan bisa masuk. Nah, ke sini. Kemudian coba klik masuk, Mbak Elisa. Klik masuk atau login ya, teman-teman. Nah, nanti kemudian klik daftar. Nah, kemudian pilih yang mahasiswa. Gitu ya. Baru teman-teman masukkan datanya di sini. Sudah bisa teman-teman untuk daftar. Mungkin teman-teman yang belum bisa dicoba di device lain ya, atau dicoba pakai WiFi, bisa nggak? Kalau nggak bisa pakai data, dicoba-coba aja. Oke teman-teman, nanti recordan sosialisasinya kami upload di YouTube-nya BPA ya. Jadi teman-teman tadi yang terlambat join itu bisa melihat ulang rekamannya atau recordannya di YouTube-nya BPA. Nanti stay tune aja di sosial medianya MBKM. Nanti linknya kami cantumkan di sana. Oke? PPT-nya apakah di-share Bu Rahma? Boleh, Bu. Nanti kita share. Baiklah teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Jika memang tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri saja pertemuan Zoom pada sore hari ini. Baik, kita cukupkan saja ya teman-teman pertemuan Zoom pada sore hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Aku apresiasi banget dan mohon dijadikan catatan ya bahwa dimantapkan dulu apakah mau ikut program magang berdampak ini. Kita masih ada waktu sampai 11 Juli karena setelah mendaftar dan mendapatkan tempat magang, harapannya kami dari universitas teman-teman tidak dilarang keras buat mundur dari program ini karena akan berdampak nggak cuma ke teman-teman tapi juga ke instansi dan bahkan nantinya ke adik-adik tingkat kalian gitu ya. Jadi memang difikirkan matang-matang lagi untuk mengikuti kegiatan magang berdampak. Begitu ya. Bentar saya screenshot dulu apakah bisa on cam dulu teman-teman? On cam dulu sebentar sebelum saya close. Kita sesi foto bersama dulu. Oke, baik, sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Saya izin tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Bye, selamat sore semuanya. Happy long Terima kasih. weekend.